Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak jarang saat kita disibukkan dengan pekerjaan, kita sering melalaikan sholat asar. Seandainya kita mau menyadari keutamaan sholat asar yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya, meski dengan merangkak pun kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menggapainya. Akan tetapi manusia sering lupa dengan berbagai macam alasannya. Dan beberapa alasan yang tak asing adalah karena banyak pekerjaan, sedang dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Dari Buraidah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka akan terhapus semua amal baiknya. Namun yang perlu digarisbawahi dari hadis tersebut adalah meninggalkan sholat asar untuk selamanya, atau bisa diartikan keluar dari agama Islam atau murtad. Lantas bagaimana jika kita pernah meninggalkan sholat asar sekali, 2 kali, atau bahkan 1 tahun? Apakah semua amal baik kita akan terhapus? Dari penjelasan hadis tersebut dan para ulama besar mengatakan tidak. Amal kebaikan tidak akan terhapus selama kita masih beragama Islam. Dan segeralah bertaubat untuk menebus kelalaian yang pernah kita kerjakan. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Belas Kasih. Lalu apa keutamaan sholat asar yang dijanjikan Allah kepada hambanya? Yang pertama adalah amalan yang akan mengantarkan ke surga. Sholat asar merupakan salah satu ibadah wajib yang bisa mengantarkan seseorang ke surga. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengibaratkan kepada mereka yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, yakni seperti kehilangan harta, keluarga, dan semua amal solihnya. Jadi tak heran jika Rasulullah SAW memerintahkan seluruh umatnya untuk mengisi waktu asar dengan memperbanyak doa dan zikir. Lalu keutamaan yang kedua adalah mendapatkan pahala 2 kali lipat. Sholat asar merupakan sholat kedua yang bisa dikatakan sulit untuk dikerjakan. Oleh karena itu, Allah sengaja memberikan keistimewaan tersendiri bagi yang mengerjakan sholat asar tepat waktu ataupun yang berjamaah, yakni pahala 2 kali lipat dan dijauhkan dari neraka. Dari Abu Basrah Al-Ghifari pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat asar bersama kami di daerah Makhmas. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya, sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yakni sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang sampai sekarang mungkin masih pernah tertinggal sholat asar tanpa uzur yang dibenarkan, mulailah membenahi diri untuk menyempatkan mengerjakan sholat asar tepat waktu. Apabila belum mampu berjamaah, setidaknya mengerjakan di rumah. Apabila belum mampu tepat waktu, setidaknya tidak meninggalkan sholat asar. Lalu keutamaan yang ketiga adalah menjadi pembeda dari orang munafik. Mungkin saudaraku semua sudah mengetahui ciri-ciri dari orang munafik, yakni apabila berkata, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Lalu apa hubungannya dengan sholat asar? Orang-orang munafik kebanyakan mengingkari dengan janji Allah akan keutamaan dan keistimewaan sholat asar. Sekalipun dikerjakan, maka orang munafik akan mengerjakan sholatnya secara cepat, layaknya ayam saat mematuk makanan. Sehingga siapapun yang mengerjakan sholat asar berjamaah atau tepat waktu, atau masih dalam rentang waktu sholat asar, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membedakan dan menjauhkan kita dari sifat orang-orang munafik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa sholat asar yang tidak pada waktunya dan secara cepat dikerjakan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan saja, maka bisa dikatakan sebagai sholatnya orang munafik. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari untuk tergesa-gesa saat mengerjakan sholat asar. Cobalah luangkan waktu yang hanya 5-10 menit untuk mengerjakannya. Lalu silakan kembali untuk melanjutkan aktivitas dari saudaraku semuanya, supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang munafik ketika mengerjakan sholat, terutama sholat asar. Keutamaan yang keempat adalah disaksikan oleh malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa para malaikat malam dan siang silih berganti mendatangi seorang hamba, di mana malaikat tersebut akan berkumpul di waktu subuh dan asar. Kemudian para malaikat yang menjaga kita akan naik ke langit, membawa catatan amal kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat tersebut, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntunglah bagi kita umat muslim saat catatan kita dibawa menghadap Allah dalam keadaan kita sedang mengerjakan sholat asar maupun sholat subuh berjamaah, atau kalau tidak, sholat secara tepat waktu. Saya hanya bisa mengajak kepada saudaraku semuanya untuk tetap memelihara sholat 5 waktu kita, terutama adalah sholat asar dan sholat subuh sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam kemaksiatan dan dari segala hal yang menyesatkan kita selama hidup di dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.